Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat selalu ya. Baik anak-anakku semua, kali ini Bapak ingin menyampaikan materi-materi yang ada di pembelajaran tema 6 subtema ketiga. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu tentang membuat kesimpulan dari media cetak melalui diagram. Berikutnya yang kedua itu tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Sebelumnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Di gambar tersebut ada penampakan alam yang kurang enak dipandang. Adakah di sekitar kalian yang seperti itu? Kira-kira apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Kita lihat dulu teks tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi, mari silahkan kalian baca dulu teks yang sudah Bapak siapkan ini. Setelah kalian selesai membaca teks ini dengan seksama, kita bisa menarik kesimpulan dari teks ini. Kita akan mencoba membuat kesimpulannya melalui sebuah diagram. Ini adalah bagan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Judulnya dulu disimpan di tengah-tengah, kemudian kita mulai bagi menjadi beberapa cabang sesuai dengan jumlah paragraf yang ada dalam teks tersebut. Kata kunci yang ada dalam paragraf pertama itu diantaranya ada kata manusia, hidup, dan lingkungan alam. Nah, dari kata kunci ini kemudian kita bisa rangkaikan kalimat yang utuh untuk menarik kesimpulan dari paragraf pertama. Nah, jadi di paragraf pertama itu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kemudian untuk di paragraf berikutnya, paragraf kedua dan ketiga, langkahnya sama. Dari ketiga paragraf tersebut kita bisa menarik kesimpulan yang utuh. Manusia bisa menyebabkan atau bisa memberikan pengaruh yang baik maupun yang kurang baik terhadap lingkungan. Interaksi-interaksi yang seperti dicontohkan ini merupakan interaksi-interaksi yang memberikan dampak yang baik, pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Interaksi manusia dengan alam ini juga ada yang berakibat kurang baik. Seperti apa contohnya? Nah, ini ada penebangan pohon dengan berbagai kepentingan, membuang sampah di sungai. Ketika ini terus-menerus dilakukan, apa yang akan terjadi? Longsor. Buang sampah sembarangan. Apalagi disampai buang sampah di sungai. Sudah seharusnya kita mulai menanggulangi. Pertama, lakukan sistem tebang pilih. Dan kalau memang sudah ditebang, maka kita harus reboisasi, tanam lagi. Cara kita memperbaiki banjir. Tadi sebelum membuang sampah pada tempatnya tentunya ya, tidak sembarangan lagi. Nah, kita sekarang sudah harus bisa memilah dan memilih terlebih dahulu. Sampah yang sudah kita pilah, yang sudah kita pilih, sudah kita kategorikan sesuai kategorinya, maka kita bisa mengolah menjadi sesuatu yang berbeda. Ini adalah salah satu contohnya. Kita akan mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, karena kita berada di lingkungan sekolah, maka sampah yang akan kita daur ulang adalah sampah kertas. Langkah pertama, kita hancurkan kertas ini dengan cara memasukkannya ke dalam air, merendamnya di air. Setelah kertas menjadi bubur, kita tiriskan, kita pindahkan ke campuran semen.
Campuran semen dengan bubur kertas cukup merata. Kita siapkan botol plastik bekas air mineral. Tempelkan tipis adonan semen dan bubur kertasnya ke sekeliling botol ini. Ya, kita tekan, jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Setelah ini selesai, baru kita biarkan beberapa waktu. Setelah proses pengeringan, kemudian kita bisa lepaskan bagian luar botol plastiknya dan terciptalah pot bunga hasil kreasi dari bubur kertas. Kemudian kita bisa hias, kita bisa warnai sesuai selera kita, dan ini bisa untuk mempercantik meja kelas kita. Dan selesai. Caranya sangat mudah. Pertama kita siapkan botolnya, kita bersihkan, kita siapkan untuk memadatkannya. Tongkat, kayu, atau apapun yang ada di sekitar kalian. Oke, kita langsung coba masukkan. Begitu seterusnya sampai botol ini terisi penuh oleh plastik. Kita susun menjadi kotak. Nah, kemudian kita lem sampai dia rapat. Nah, proses selanjutnya kita siapkan papan triplek atau plywood, kemudian busa, spons, tebalnya tergantung selera. Nanti kita jadikan satu, ini sebagai alas untuk duduknya, ya, sebagai alas duduknya, dan ini sebagai alas samping. Ini kita siapkan seperti ini. Kemudian ini di bagian atasnya, jangan lupa dilem supaya makin kuat. Bagian busa di atas ya. Kita sudah siapkan juga kulit sofa, ya, yang sudah dijahit sesuai ukuran sofa yang ingin kalian buat. Kita masukkan, dan ini sudah sofa kita, ya, tinggal dirapikan, ya, dan buat beberapa sofa seperti ini seperti yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini cukup padat, kuat. Nah, ini dia sofa ekobrik kita. Itu adalah beberapa contoh pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kita. Dari hasil percobaan-percobaan itu menunjukkan bahwasanya kita ini sebagai manusia yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan alam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga lingkungan ini tetap bersih, sehat, dan terawat, ya. Nah, kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita diantaranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Yaitu salah satu kewajiban kita untuk memelihara lingkungan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Setelah itu semua dilaksanakan, maka kita akan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendapatkan manfaat dari lingkungan alam. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita harus sejalan, harus seimbang. Untuk memperdalam, memperkaya pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, maka Bapak ingin mengajak kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, silahkan kalian mencari informasi bacaan yang terkait dengan lingkungan. Kemudian setelah kalian menemukan teksnya, dibuat diagramnya, bongkar menjadi satu untuk ditarik sebuah kesimpulan. Silahkan kalian tunjukkan wujud kepedulian kalian untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Dengan cara apa? Dengan cara
mengumpulkan sampahnya, memilah sampahnya, dan menjadikannya sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai jual. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap lestarikan lingkungan kita, jaga lingkungan kita untuk supaya tetap bersih, sehat, dan indah tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.